Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Alja selaku dosen pengampu mata kuliah hidrogeologi. Sebelumnya perkenalkan, saya Desi F. Tunggu PNPM 2415052028. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang UTS hidrogeologi. Dalam UTS hidrogeologi terdapat 5 soal. Soal yang pertama itu, air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di daerah yang kekurangan air permukaan. Berdasarkan pengetahuan Anda mengenai hidrogeologi, jelaskan bagaimana kondisi geologi suatu daerah dapat mempengaruhi keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah. Menurut Prayoga, tahun 2014, ketersediaan air tanah dipengaruhi oleh kondisi geologi pada masing-masing daerah, yakni litologi, struktur, dan porositas batuan atau sistem bukaan. Hasil analisis geologi menunjukkan karakteristik cekungan air tanah atau non-cekungan. Karakteristik tersebut sangat mempengaruhi besar nilai porositas dan permeabilitas batuan penyusun akuifer air tanah. Formasi geologi daerah aliran sungai juga berfungsi sebagai faktor utama yang mempengaruhi dan mengendalikan kimia sistem air tanah lokal, menunjukkan bahwa jenis dan karakteristik akuifer merupakan faktor geologi penting yang berdampak pada kualitas air tanah. Dalam pemetaan air tanah untuk mengetahui apakah keberadaan struktur batuan merupakan salah satu hal yang harus dikaji. Struktur seperti sesar perlu dikaji untuk mengetahui apakah keberadaan struktur tersebut dapat berupa zona impermeable atau merupakan zona hancuran yang dapat meningkatkan permeabilitas batuan. Selain itu, kekar dan rekahan pada batuan yang padu dapat meningkatkan nilai permeabilitas dan menjadi porositas sekunder yang dapat menjadi jalan bagi masuknya air tanah pada akuifer. Geomorfologi atau satuan bentuk lahan akan menghasilkan karakteristik air tanah yang berbeda-beda, baik dari segi kuantitatif atau kualitatif. Hal ini disebabkan karena masing-masing bentuk lahan dihasilkan dari berbagai proses yang berbeda-beda. Kondisi topografi dan litologi merupakan aspek geomorfologi yang mempunyai pengaruh kontrol morfostruktur dan hidromorfologi terhadap karakteristik sebaran hidrogeologi yang mempunyai pengaruh terhadap sirkulasi air tanah. Lalu soal yang bagian B, identifikasi permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pengolahan air tanah seperti pencemaran dan eksploitasi berlebihan, serta tawarkan solusi teknis yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah. Wilayah cekungan air tanah Bogor, pemakaian air tanah terus-menerus meningkat yang menyebabkan penurunan muka air tanah hingga 0,06 sampai dengan 0,07 meter per tahun, dan penurunan kualitas air tanah ditandai dengan kenaikan daya hantar listrik air tanah. Untuk konservasi diperlukan pengaturan penggunaan air tanah sesuai daya dukung dan potensi sumber air tanah yang harus disertai pengawasan dan evaluasi secara berkala. Soal yang kedua, wilayah kars seringkali memiliki karakteristik akuifer yang unik karena adanya rekahan dan rongga yang besar yang terbentuk akibat pelarutan batuan karbonat. Jelaskan perilaku aliran air tanah di akuifer kars. Akuifer kars berbeda dari akuifer bukan kars karena adanya jaringan pembuluh atau saluran-saluran menyerupai pipa dengan bentuk tak beraturan yang saling berintegrasi satu sama lainnya. Akuifer kars memiliki ciri khas karena di dalamnya seringkali terdapat 3 porositas sekaligus, yakni porositas matriks atau intergranular, porositas retakan, dan juga porositas rongga. Domenico dan Schwartz tahun 1990 dalam Arhanta selanjutnya membagi sifat komponen aliran kars menjadi 2, yakni komponen aliran rembesan atau diffuse dan komponen aliran saluran lorong. Komponen tambahan menurut Smart dan Hobbs yaitu pada suatu aliran sungai bawah tanah dikenal 3 macam komponen aliran, yaitu rembesan, celahan, saluran. Maka suatu sungai permukaan pun mempunyai komponen aliran antara komponen aliran rembesan atau diffuse dan komponen aliran saluran atau lorong.
Komponen tambahan menurut Smart dan Hobbes yaitu pada suatu aliran sungai bawah dikenal 3 macam komponen, yaitu rembesan, celahan, dan saluran. Maka suatu sungai permukaan pun mempunyai komponen aliran antara interflow setara dengan fissure. Komponen diffuse adalah komponen antara aliran yang masuk ke sungai bawah tanah melalui proses infiltrasi yang terjadi perlahan-lahan melewati zona permukaan bukit kars atau epikars dan berupa tetesan atau rembesan yang kemudian mengimbus sungai bawah tanah. Komponen conduit adalah komponen aliran yang mengimbus sungai bawah tanah melalui ponor yang ada di permukaan dan melewati rongga-rongga yang besar dengan kecepatan aliran yang cepat. Aliran rembesan diimbus oleh air infiltrasi yang tersimpan pada bukit-bukit kars. Konsep di atas diantaranya dikenalkan oleh Scholes yang menganggap aquifer sebagai suatu media penyimpanan air, dan setelah kejadian banjir akan berangsur-angsur melepas 3 komponen simpanan airnya seiring dengan fungsi waktu. Soal selanjutnya, daerah kars seringkali memiliki potensi air tanah yang cukup besar karena jaringan gua dan saluran bawah tanah yang mampu menyalurkan udara dalam volume besar secara cepat. Contohnya, daerah kars Gunung Kidul memiliki ketersediaan udara tahunan yang secara klimatologis masih mencukupi kebutuhan domestik dan pertanian. Meskipun volume tanah yang tipis dan struktur batuan kapur membuat pengelolaan udara harus diperhatikan dengan ketat agar keberlanjutannya tetap terjaga. Potensi utama adalah ketersediaan air bawah permukaan yang melimpah pada musim hujan melalui aliran sungai bawah tanah atau sungai bawah tanah. Tantangan utamanya meliputi yang pertama, ketidakstabilan suplai udara terutama pada musim kemarau karena udara cepat mengalir ke bawah tanpa tertahan di permukaan. Yang kedua, kerentanan tinggi terhadap polusi karena udara langsung masuk ke rongga kars tanpa proses penyaringan dan signifikan seperti aquifer granular. Yang ketiga, risiko kerusakan lingkungan seperti runtuhnya gua dan terbentuknya lahan kritis akibat seluruh aktivitas manusia. Dan yang keempat, mencakup pemetaan jaringan saluran bawah tanah untuk eksplorasi udara secara efektif. Dan yang terakhir, perlunya pengelolaan terpadu dan perlindungan kawasan untuk melestarikan daya dukung ekosistem kars. Mitigasi yang dapat dilakukan yang pertama dengan perlindungan zona kritis kars yang meliputi atmosfer, tanah, epikars, dan zona atas aquifer, penetapan aturan ketat untuk aktivitas yang berpotensi mencemari seperti penambangan, limbah domestik, dan industri. Yang ketiga, penggunaan metode pemantauan dan penelusuran aliran udara dengan tracer untuk mengidentifikasi sumber dan jalur pencemaran. Yang keempat, penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi vegetasi untuk menjaga permukaan tanah dan mengurangi infiltrasi langsung yang membawa polutan. Yang kelima, pencegahan dan penanganan kontaminasi berbasis kerentanan hidrogeologi menggunakan metode seperti COP yang mengukur kerentanan intrinsik aquifer. Dan yang terakhir, edukasi dan kesadaran masyarakat lokal mengenai pentingnya perlindungan sumber air kars. Soal yang ketiga, struktur geologi seperti kars, seperti sesar, lipatan, dan rekahan memiliki peran penting dalam mengontrol pergerakan air tanah di bawah permukaan. Jelaskan bagaimana struktur-struktur tersebut dapat mengurangi aliran air tanah. Struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan berperan penting dalam mengontrol aliran udara air tanah dengan cara mempengaruhi porositas dan permeabilitas media batuan di bawah permukaan. Yang pertama, sesar adalah rekahan pada batuan yang mengalami pergeseran. Zona sesar biasanya berbentuk jalur permeabel yang memungkinkan aliran air tanah lebih mudah sehingga daerah sesar dapat menjadi saluran utama untuk pergerakan air tanah. Sesar bisa juga menjadi zona perangkap air tanah jika rekahan terisi oleh bahan kedap air. Yang kedua, lipatan mempengaruhi arah dan distribusi aquifer. Pada lipatan antiklin, tanah cenderung mengalir menjauh dari puncak lipatan karena adanya variasi tekanan dan porositas. Sedangkan pada tanah tenggelam, tanah dapat terakumulasi karena bentuk cekungan lipatan. Lipatan juga berkaitan dengan distribusi rekahan dan porositas sekunder yang mengatur penyimpanan dan aliran. Yang ketiga, rekahan adalah bidang lemah yang meningkatkan porositas dan permeabilitas batuan sehingga mempermudah infiltrasi dan aliran air tanah. Jaringan
rekahan yang saling terhubung membentuk jalur aliran air tanah yang dominan di batuan keras atau akuifer rekahan. Soal yang keempat, penggunaan hukum Darcy untuk menentukan kecepatan aliran air tanah dalam suatu percobaan laboratorium. Diketahui bahwa sebuah akuifer memiliki permeabilitas 2 kali 10 pangkat min 4 meter per detik dan tebal 5 meter. Jarak antara dua titik sumber adalah 200 meter dengan perbedaan tinggi muka air tanah sebesar 3 meter. A. Hitunglah kecepatan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy. B. Analisis bagaimana perubahan kondisi geologi, misalnya perubahan porositas atau struktur lapisan batuan, dapat mempengaruhi hasil perhitungan tersebut. Dan yang ketiga, yang C, sertakan juga aplikasi praktis dari perhitungan ini dalam pengelolaan sumber daya air tanah di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Kecepatan aliran air tanah dengan hukum Darcy. Jadi diketahui K sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter per detik dan L atau tebal 200 meter dan tebal akuifernya 5 meter. Perbandingan tinggi muka air tanahnya sama dengan 2 meter. Yang ditanya itu adalah V. Jadi V sama dengan delta H per L. Nilai delta-nya 2 per nilai L-nya 200, jadi didapat 0,01. Jadi nilai V-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,01 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 untuk kecepatan aliran air tanah dengan hukum Darcy. Ini adalah jawaban dari soal yang B. Perubahan geologi seperti porositas dan struktur lapisan batuan dapat mempengaruhi permeabilitas dan gradien hidrolik serta mempengaruhi kecepatan aliran air tanah. Yang pertama, porositas. Porositas yang besar berarti volume ruang pori lebih banyak, berpotensi meningkatkan kapasitas penyimpanan udara, namun tidak selalu meningkatkan kecepatan aliran. Permeabilitas yang berkaitan erat dengan konektivitas pori lebih menentukan laju aliran. Yang kedua, struktur lapisan. Lapisan batuan dengan permeabilitas berbeda dapat mempengaruhi arah dan kecepatan aliran air tanah karena udara cenderung mengalir dari lapisan dengan permeabilitas tinggi. Perubahan struktur seperti adanya retakan atau porositas sekunder juga dapat meningkatkan laju aliran udara secara signifikan. Yang ketiga, perubahan kompaksi dan pemadatan batuan atau tanah dapat menurunkan permeabilitas dan memperlambat aliran udara. Aplikasi praktis perhitungan kecepatan aliran air tanah dalam pengelolaan sumber daya air tanah di wilayah perkotaan. Yang pertama itu, perkiraan waktu pergerakan kontaminasi pada akuifer, penting untuk pengendalian kontaminasi udara tanah. Perencanaan sistem sumur resapan dan resapan untuk menjaga keseimbangan muka air tanah di wilayah padat penduduk. Dan yang terakhir, menentukan daerah rawan ekstraksi berlebih dan membantu pengaturan penggunaan air tanah secara berkelanjutan. Lalu soal yang kelima, kualitas air tanah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, fisika, kimia, dan biologi yang bekerja di bawah permukaan. Berdasarkan pengetahuan Anda dalam geologi, jelaskan bagaimana kondisi geologi seperti jenis batuan, stratigrafi, struktur geologi yang mempengaruhi kualitas air tanah di suatu wilayah. Dalam bidang fisika, diskusikan parameter fisika utama yang digunakan dalam analisis kualitas air tanah seperti suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik. Bagaimana perubahan parameter-parameter ini dapat mengindikasikan pencemaran atau perubahan kondisi air tanah. Dalam bidang kimia, jelaskan parameter kimia seperti pH, kadar mineral, dan total dissolved solids yang sering digunakan untuk menentukan kualitas air tanah. Bagaimana pengaruh mineralisasi batuan terhadap kadar garam dan keasaman air. Lalu bidang biologi, sebutkan parameter biologi yang digunakan dalam menganalisis kualitas air tanah seperti keberadaan mikroorganisme patogen, bagaimana kontaminasi biologis terjadi, dan apa langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk menjaga kualitas air tanah tetap aman. Kondisi geologi sangat menentukan kualitas udara tanah. Jenis batuan yang permeabel seperti batu pasir dan aluvia memungkinkan udara mudah meresap dan bergerak, sehingga mempengaruhi kuantitas
dan kualitas udara tanah. Stratigrafi lapisan batuan mempengaruhi retensi dan filtrasi udara. Lapisan impermeabel dapat menghambat pergerakan udara dan melindungi akuifer dari polusi. Struktur geologi seperti kekar dan patahan juga menjadi jalur gerak air bawah tanah yang dapat membawa kontaminasi dari permukaan atau lapisan lain. Misalnya daerah dengan morfologi pedataran bergelombang dan struktur kekar gerus menunjukkan kualitas udara yang baik dengan pH netral sampai basa yaitu 7-8 dan jernih. Parameter fisika utama analisis dalam kualitas udara tanah meliputi suhu, kejernihan atau turbiditas, dan konduktivitas listrik atau electrical conductivity atau EC. Suhu udara dapat dipengaruhi kelarutan gas dan reaksi kimia dalam udara. Kejernihan menunjukkan kadar partikel tersuspensi. Peningkatan keseluruhan bisa menjadi indikasi kontaminasi akibat terbawahnya tanah atau aktivitas biologis. Konduktivitas listrik mengukur kemampuan udara menghantarkan listrik. Terkait dengan kadar ion terlarut, peningkatan konduktivitas dapat menunjukkan adanya pencemaran ionik, misalnya dari limbah industri atau pertanian. Perubahan parameter ini bisa menandakan polusi atau perubahan kualitas udara tanah. Salah satu parameter yang harus diukur untuk menentukan kualitas air adalah parameter fisik. Beberapa parameter fisik yang digunakan untuk menentukan kualitas air antara lain suhu, kekeruhan, warna, daya hantar listrik, padatan terlarut atau TDS, rasa, dan bau. Parameter fisik antara lainnya dalam kualitas udara tanah meliputi konduktivitas listrik. Suhu udara dapat mempengaruhi kelarutan gas dan reaksi kimia dalam udara. Kejernihan menunjukkan kadar partikel tersuspensi. Peningkatan kekeruhan bisa terjadi pada indikasi kontaminasi akibat terbawahnya tanah atau aktivitas biologi. Konduktivitas listrik mengukur kemampuan udara menghantarkan listrik terkait dengan kadar ion terlarut. Peningkatan konduktivitas dapat menunjukkan adanya pencemaran ionik, misalnya dari limbah industri atau pertanian. Perubahan parameter ini bisa menandakan polusi atau perubahan kualitas udara tanah. Parameter kimia yang penting adalah pH, kadar mineral, misalnya kalsium dan magnesium, natrium, kalium, klorida, dan total dissolved solids atau TSD. pH udara tanah biasanya berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Nilai pH rendah atau asam bisa disebabkan oleh oksidasi bahan organik atau aktivitas pupuk dengan amonium. Mineralisasi batuan memberikan kontribusi terhadap kadar garam dan keasaman udara. Misalnya, pelarutan mineral dari batuan kalsium atau magnesium meningkatkan kandungan ion dan TDS dalam udara, yang berpengaruh pada rasa, korosi, dan kelayakan udara untuk dikonsumsi. TDS tinggi menunjukkan banyaknya mineral terlarut yang bisa berasal dari interaksi dengan batuan atau polusi. Parameter biologi penting adalah keberadaan mikroorganisme patogen seperti bakteri coliform, fecal coliform, virus, protozoa, dan parasit yang dapat mengindikasikan kontaminasi biologis udara tanah. Kontaminasi biologi umum terjadi akibat infiltrasi air limbah domestik, kotoran hewan, sanitasi buruk, dan kegiatan manusia lain yang memperkenalkan patogen ke sistem air tanah. Pengujian mikrobiologi dilakukan dengan metode deteksi bakteri coliform menggunakan metode MPN atau Most Probable Number atau parameter lain yang relevan. Langkah mitigasi untuk menjaga kualitas air tanah meliputi perlindungan kawasan tangkapan air, pengelolaan limbah dengan baik, sanitasi yang memadai, serta penggunaan sumur bor dan instalasi air yang higienis. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan saya dalam video ini. Saya sampaikan terima kasih.